Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Di sore yang indah ini, izinkan saya membacakan tulisan yang juga tak kalah indahnya dari KRT Fakih Wirahadiningrat atau Gus Fakih dengan judul Antara Habib, Habibah, dan Bedebah. Rasis teriak rasis. Jangan jadi musang berbulu ayam. Bak maling teriak maling. Raja Ali Haji, Bujangga Besar Melayu. Manusia abad 12 yang terdampar di abad 21. Menyikapi segelintir manusia yang sakit kronis akal sehatnya dan menggelikan nalar logikanya, yaitu mereka yang menuduh para pejuang pelurusan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penegakan sejarah Nusantara sebagai manusia tukang fitnah dan rasis. Tentu saja tertuduh yang dimaksud adalah mereka yang kritis kepada klan Ba'alawi atau Ba'alwi ya. Jadi bukan Ba'alawi tapi Ba'alwi, perlu digarisbawahi. Penulis perlu memberikan tanggapan dengan terang benderang agar kesesatan manusia-manusia inlander tersebut tidak semakin naif dan menjadi prasasti kebodohan di negeri tercinta ini. Negeri hebat yang kini sedang menuju era kebangkitan dan kejayaan. Ironisnya, mereka, para penuduh, ini bukan bagian dari klan Ba'alawi. Jadi bukan Habib itu sendiri. Mereka pribumi Nusantara yang moyangnya sedang diperkosa oleh klan Ba'alawi selama hampir 200 tahun. Manusia bermental jongos, inlander akut, lebih suka membela orang lain daripada membela keluarganya sendiri, yang selama ini menderita dijadikan objek penipuan dan eksploitasi. Lucunya, mereka berpendidikan tinggi dan konon beragama mumpuni. Mereka ini dari oknum-oknum sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Di sini penulis lebih suka memakai kata oknum daripada tokoh. Karena oknum bermakna miring, sedangkan tokoh bermakna elegan. Saya pun tidak akan menyebutkan organisasinya. Karena anak idiot pun mungkin paham dengan organisasi yang sangat terkenal tersebut. Namun, si anak idiot seketika akan tampak jenius bila dibandingkan dengan kenaifan para oknum tersebut. Tentu saja itu hanyalah kalimat satir, sebuah kontradiksi interminis, karena penulis sendiri sampai terheran dan kagum. Kok bisa di abad sains seperti ini masih ada yang gagap dan gagal menyerap logika paling dasar. Ini abad 21, Bung. Anda katanya dedengkot ulama dan doktoral, tapi seolah hidup di abad 12. Abad ke-8, ketika banyak vonis dilakukan tanpa pengadilan dan tanpa menengok data. Hobinya membakar manusia yang kritis dan cerdas sebagai tertuduh tukang sihir di ruang publik. Dibandingkan dengan abadnya Ibnu Sina dan Ibnu Rus pun Anda tidak pantas, apalagi dibandingkan dengan abadnya Einstein dan Sir Alex Jeffreys. Nama terakhir adalah pencetus DNA fingerprinting, DNA sidik jari, DNA profile bagi setiap manusia. Bahwa kita didesain Tuhan memiliki DNA khusus yang tidak akan sama dengan seluruh manusia. Seluruh manusia lainnya yang pernah ada ya, dari Adam hingga manusia terakhir di hari kiamat. Dengan disiplin ilmu ini, para maling nasab dijamin akan dihantui mimpi buruk sepanjang hidupnya. Nah, lalu ada bukti kejahilan oknum pembela Ba'alawi. Kalimat satir di atas sebenarnya tidak bisa mewakili kekonyolan dari mereka. Bayangkan, yang pertama, Ba'alawi jelas telah batal nasab secara kitab nasab 550 tahun lamanya.
batal manuskrip dan pencatatan di buku induk keluarga Nabi di negeri manapun, terutama negeri Irak dan Yaman sebagai negeri yang diklaim leluhurnya. Yang kedua, Ba'alwi telah terbukti gagal dan janggal secara kesejarahan. Baik di Irak sebagai negeri asal Sayyid Ahmad bin Isa yang dicangkoknya, atau Yaman sebagai negeri yang ditumpanginya. Apalagi sebagai parasit terkait kedatangannya sebagai imigran antek-kolonial di Nusantara. Yang ketiga, Ba'alwi tidak mampu menunjukkan isbat nasab dari negeri di atas, yakni Irak dan Yaman ya. Yang ada hanyalah penetapan nasab dari lembaga sekelas LSM lokal di Jakarta. Lucu, Nabi orang Arab, keturunannya menyebar di Jazirah Arab, tapi isbat nasabnya cukup di Jakarta. Dan semoga tidak ditiru etnis lokal Nusantara atau imigran lainnya, bila semudah itu mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, oknum-oknum Ba'alwi telah terbukti melakukan perbuatan jahat dan sesat dengan mendustakan dan membelokkan nasab leluhur Nusantara, termasuk membuat banyak kuburan palsu, sehingga seolah mereka pemilik kesejarahan sejak lama di Nusantara. Padahal nyatanya mereka adalah imigran hasil settingan kolonial. Tujuannya untuk mencari nafkah yang lebih banyak di negeri orang. Aslinya mereka imigran kere dari negeri miskin yang hingga kini masih kacau balau. Beda dengan Nusantara ya. Yang kelima, dan yang paling parah, mengenaskan, berkat kemajuan iptek melalui ilmu genealogi, ternyata mereka yang paling getol dan ngotot mengaku sebagai cucu Nabi melalui garis lurus laki-laki paternal ke Imam Husain bin Ali ternyata Gal Gadot si benalu. Gagal gak ada otak, sial benar dan menanggung malu. Karena bukan saja gagal atas klaimnya tersebut, malah mereka gagal bukan sebagai bangsa Arab. Mereka justru bagian dari Yahudi Khazari, orang Kaukasia yang mencangkokkan diri memeluk Yahudi, lalu hancur lebur berdiaspora menyusup ke berbagai bangsa. Dan terekam jejaknya sebagai pembuat keonaran, makar dan kekacauan di dunia. Bahkan secara kesejarahan mereka adalah keturunan Jafet bin Nuh yang nantinya menurunkan Gog dan Magog, yang dalam literasi Islam disebut sebagai Ya'juj Ma'juj. Dari fakta dan data di atas menjadikan aneh ketika secara membabi buta para badut peradaban melakukan pembelaannya. Makan babi saja hukumnya sudah haram, apalagi yang buta. Jauhilah, jangan memakannya, apalagi babinya. Jangan rendahkan diri Anda, kembalilah menjadi manusia. Manusia yang mampu memanusiakan manusia yang lainnya dan berperi kemanusiaan. Bukti rasisme Ba'alwi. Faktanya, mereka mendukung politik kelas di era kolonial, di mana mereka menempati segala fasilitas dari penjajah sebagai warga kelas 2 di atas pribumi yang kelas 3. Apakah fasilitas tersebut? Yang pertama, tumpangan kapal gratis dari Yaman ke Nusantara. Yang kedua, diberi tanah gratis. Yang ketiga, bekerja dan digaji Belanda di banyak sektor perekonomian. Yang keempat, diangkat menjadi mufti
pemimpin keagamaan yang memberikan fatwa-fatwa menguntungkan penjajah Belanda. Yang kelima, diangkat menjadi kapiten Belanda di banyak kota sebagai perwakilan penjajah. Di banyak uraian dan tulisan kami sebelumnya telah jelas mereka lebih berpihak kepada penjajah kafir harbi Belanda daripada mendukung perjuangan pribumi yang mayoritas Muslim. Sedangkan mereka mengaku sebagai keturunan nabinya orang Muslim, tetapi hidup menari-nari di atas darah dan keringat umat nabinya, yang diakui sebagai datuknya, namun ternyata palsu tersebut. Barang siapa memotong sejarah, niscaya sejarah akan ganti memotongnya. Demikian sabda Mbah Kyai Khalwani, mursyid Thorikoh yang sejarahnya juga dizolimi oknum Ba'alwi. Perilaku rasis tersebut salah satunya bisa dilihat dari fatwa Mufti Boneka Belanda yang mendapat bintang jasa tertinggi dari Ratu Belanda. Berikut fatwa-fatwa yang terkenal dari beliau. Yang pertama, mengharamkan kaum muslimin melawan Belanda. Yang kedua, Thorikoh dan apa saja yang terang-terangan melawan Belanda seperti Naqsabandiyah disesat-sesatkan dan amalan mereka dihukumi bid'ah. Yang ketiga, mendukung Belanda untuk melawan rakyat Aceh. Yang keempat, mendukung Belanda untuk melawan rakyat Banten. Yang kelima, fatwa doa khotbah Jumat untuk mendoakan keselamatan Ratu Belanda yang disebar ke masjid dan musola di Nusantara. Juga beliau menerapkan rasisme dalam pernikahan dengan dalih menjaga darah Nabi yang mengalir dalam dirinya. Berkata Utsman bin Abdullah bin Yahya, dalam perkara kafa'ah tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu, apalagi perempuan itu seorang syarifah, maka Sayyid tidak boleh menikahinya, sekalipun syarifah itu dan walinya menyetujuinya. Sekalipun para fakih telah berkata bahwa pernikahan itu sah, namun para ulama ahlul bait mempunyai ijtihad dan ikhtiar dalam perkara syarak yang tiada didapati oleh para fakih lain. Maka sesudah diketahui segala nas tentang larangan pernikahan wanita keturunan ahlul bait Nabi, sebaiknya menjauhkan diri dari memfatwakan bolehnya pernikahan syarifah dengan selain keturunan Rasulullah tersebut dengan berlandaskan semata-mata nas umum fuqaha. Yakini nikah itu sah bila si wanitanya ridho dan walinya yang dekat pun ridho. Hal ini berlaku secara umum, tidak berlaku untuk syarifah dengan lain bangsa yang bukan sayyid. Tanggapan penulis silahkan dikaji di banyak kitab fikih lintas mazhab dan silahkan belajar sejarah sendiri terkait hal tersebut. Apakah fatwa tersebut adalah kebenaran atau topeng musang berbulu ayam? Andaikan fatwa tersebut benar, tentunya Ba'alwi tidak syah menerapkan hal tersebut. Mengingat mereka bukan bagian dari keluarga Nabi, malah terbukti membawa DNA Yahudi Khazari. Islam hadir untuk menghapus penindasan dan rasisme. Namun di tangan para tikus yang mengaku macan, malah menjadi agama yang rasis dan alat penindasan. Para Habib adalah simbol rasisme yang masih tersisa di bumi pertiwi. Sementara Habibah adalah simbol kepalsuan sebagai objek yang ingin dijaga kesuciannya. Semuanya atas nama darah Nabi. Sementara Bedebah adalah manusia-manusia iritasi, palsu dan bermental terjajah yang berdiri dengan rapuhnya di atas prasasti dan
monumen sampah kesejarahan di Nusantara. Inilah rasisme Yahudi Khazari yang mencoba bermain dan mengulang modusnya yang sama sebagaimana di Israel, negeri asalnya artis kebanggaan Hollywood dengan genre Wonder Woman. Yakini Gal Gadot adalah wanita Yahudi Khazari tak ubahnya para Habibah di Nusantara. Namun Garuda Nusantara tetap bermata tajam, tidak akan rela Bhinneka Tunggal Ikanya dicabik dan dirampok dari cengkramannya. Gal Gadot si benalu, gagal gak ada otak, sial benar dan menanggung malu. Wassalamualaikum, salam sejahtera dan rahayu Nusantaraku. Bumi Blambangan. Tulisan KRT Fakih Wira Hadiningrat. Salam Pancasila.